Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di Jalan Sambek. Ini Jalan Sambek lumayan agak sepi ya guys, karena sudah masuk libur panjang. Jadi anak-anak sekolah yang berasal dari luar kota Wonosobo sudah pada pulang ke kampung halamannya masing-masing ini. Sambil melihat kendaraan yang lalu lalang, kita membahas buah karika yang merupakan buah khas pegunungan Dieng. Ya, siapa tahu teman-teman kalau datang ke Wonosobo main ke Dieng pengen menjadikannya sebagai oleh-oleh. Banyak kan yang sudah jadi manisan. Kalau sekarang sudah banyak macam-macamnya ya. Ada yang jadi manisan pun ada yang rasanya agak pedas sekarang. Ada juga yang jadi selai, jadi dodol, jadi keripik juga ada. Nah, dikutip dari salah satu sumber ya, karika ini bisa disebut dengan pepaya gunung karena bentuknya menyerupai pepaya dan hidup di daerah pegunungan. Nah, karika ini mempunyai nama latin Carica pubescens dan termasuk golongan famili papaya. Namun karika ini memiliki ukuran lebih kecil, bentuknya seperti perpaduan antara buah kakao dan juga buah pepaya. Nah, jika pepaya ini biasa hidup di tempat panas, karika ini hanya tumbuh di tempat tinggi dengan suhu udara relatif sangat dingin seperti dataran tinggi Dieng dan memiliki bau harum yang khas sehingga disebut buah parah dewa. Tapi memang sih pernah itu bos ya kan punya saudara di Kopeng. Lah Kopeng itu juga dingin juga ya, walaupun tingginya itu tidak setinggi Dieng, cuma selisih berapa ya, 500 meter kelihatannya ketinggian Dieng dan Kopeng ini. Tapi ditanam di Kopeng, daunnya sih rimbun tapi tidak berbuah, tidak kayak di Dieng. Dan ternyata ini karika ini bukan buah asli Dieng ya, bukan buah asli Indonesia. Nah, karika ini berasal dari Amerika Selatan. Pertama kali dibawa oleh penjajah Belanda pada masa Perang Dunia II dari dataran tinggi Andes, Amerika Selatan. Waktu itu memilih Dieng untuk uji coba karena buah itu hanya bisa beradaptasi di daerah yang memiliki ketinggian 1.500 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Ya, pantas saja ya di Kopeng walaupun dingin juga, dataran tinggi juga tidak bisa tumbuh karena ketinggiannya itu 1.000 meter ya, selisih 500 meter benar. Dan yang kedua, ya seperti sudah dibahas tadi ya, buah karika ini hanya bisa tumbuh di dataran tinggi
basah dengan ketinggian 1.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Nah, dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki kriteria tersebut hanya Dieng dan Bedugul di Bali. Kalau di Bali namanya diberi nama Gedang Memedi. Horor juga yang namanya Gedang Memedi. Namun di Bali ini buah karika kurang dibudidayakan ya, tidak seperti di Dieng yang menjadi oleh-oleh khas ya, makanan khas asli makanan khas Dieng. Selain ini, karika juga memiliki berbagai khasiat ya. Selain rasanya yang enak, seger dan unik, mengandung kalsium, vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E. Karena itu karika juga dinilai memiliki khasiat seperti kemampuannya untuk memperlancar pencernaan makanan. Bahkan penelitian menunjukkan kandungan arginin pada buah karika ini dapat menghambat pertumbuhan sel-sel kanker payudara. Dan ini adalah beberapa manfaat buah karika ya. Yang pertama ini memperlancar pencernaan karena mengandung vitamin C dan serat tinggi sehingga mampu memperlancar pencernaan. Nah, biasanya orang Wonosobo ini mengkonsumsi buah ini secara mentah dengan rutin ya, sebagai asupan untuk memperlancar pencernaan. Tapi yang sudah dimatang jadi manisan juga bisa sih. Yang kedua ini bisa membersihkan usus secara alami ya, karena memiliki kandungan yang akan menghilangkan bakteri-bakteri jahat dalam usus karena mampu menyeimbangkan asam atau pH pada usus. Dan buah karika juga bisa menjadi obat kulit ya. Di daerah asalnya sendiri di Amerika Serikat ini bisa dijadikan obat penyakit kulit. Tapi di Indonesia tampaknya belum ada teknologi yang mampu mengolah buah karika menjadi obat-obatan ya. Cuma menjadi makanan dan cemilan. Mudah-mudahan kedepannya di Indonesia bisa mengolah buah karika ini menjadi obat-obatan. Mengingat di Dieng ya, karika ini sangat melimpah ruah. Kelihatannya di mana saja ya, di perkebunan, di sawah ini banyak sekali buah karika, sampai kalau orang yang datang metik sendiri sih bisa, asalkan izin dulu sama pemiliknya. Lalu juga meningkatkan metabolisme tubuh karena nutrisinya berupa serat
vitamin serta kalsium, terutama vitamin B kompleks yang melimpah. Ini karika jadi mampu membantu tubuh menjadi lebih kuat dan tidak terserang virus ataupun bakteri. Lalu juga bisa menjaga kesehatan mata ya. Selain buah wortel, karika juga bisa dijadikan salah satu alternatif menjaga kesehatan mata sebab mengandung banyak vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Nah, selain menjaga kesehatan mata, ternyata karika juga bisa menjaga kesehatan mata pencaharian masyarakat Dieng dan Wonosobo ya, yaitu dengan mengolah buah karika lalu dijual ya. Ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Wonosobo maupun di Dieng. Nah, ini cuma larangan saja ya saya, tapi ya memang benar sih banyak sekali industri rumahan ya, industri UMKM yang mengolah buah karika ini kemudian dijual dan hasilnya sih lumayan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ya. Jadi selain menjaga kesehatan mata secara harafiah, juga bisa menjaga kesehatan mata pencaharian, menjadi sumber penghasilan di masyarakat Dieng dan masyarakat Wonosobo. Cukup sekian ya pembahasan tentang fakta unik dan manfaat dari buah karika. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.